Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. So finally we meet again. Although still we need to have the class through online. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita ketemu lagi, tapi masih selalu daring ya. Semoga saja beberapa minggu ke depan ini, ketika situasinya sudah sangat membaik, kita bisa ketemu di kelas untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Amin. Oke, right. Anak-anak sekarang sudah ada di semester kedua, semester genap, yang sekali lagi persiapannya untuk kedepannya harus lebih serius, lebih baik ya dalam segala pelajaran. Not only in English, but for all the subjects you have at school. Tidak hanya untuk bahasa Inggris, tapi juga untuk semua pelajaran yang kamu miliki di sekolah. Oke, right. Kalau dulu di semester 1 kita sudah belajar tentang banyak hal, kita juga akan mulai belajar hal lain, walaupun ini sebagian dari materi yang ada di unit 1, di semester 1 kemarin. Oke, right, for today, Pak Wid wants to explain you about simple present tense, but especially for the non-verbal sentences. Ya, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense, utamanya tentang kalimat-kalimat non-verbal. Kalimat non-verbal itu yang seperti apa, dan kemudian pemakainya bagaimana membentuk kalimat itu menjadi bentuk-bentuk yang lain. Alright, we'll try to learn it this morning. Okay, right, are you ready? Jangan lupa anak-anak, ketika tadi mulai pembelajaran, mungkin dengan pelajaran sebelumnya ataupun dengan pelajaran Pak Wid, selalu diawali dengan doa ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bawa barokah untuk kita semua. Amin. Okay, don't forget to prepare your English books. Jangan lupa untuk menyiapkan buku bahasa Inggrisnya, yaitu Primary English Enrichment, buku LKS yang barusan kamu dapatkan itu, yang covernya berwarna biru khusus untuk kelas 7B, right? Maksudnya untuk kelas 7 semester kedua. Tulisannya di buku ini sih grade 7B gitu ya. Okay, right? Are you ready for that? Okay, here we go. Right, what will we learn then? Alright. We'll try to learn about this. Jadi kita akan mulai untuk belajar hal ini ya. Apa toh itu yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang tadi simple present tense yang non-verbal. Okay, right? What is simple present tense actually? Let me explain you first that simple present tense dulu ketika kita belajar di awal ya. Simple present tense itu apa toh? Simple present tense adalah kalimat-kalimat yang dipakai untuk mengucapkan daily habit. Daily habit itu kebiasaan sehari-hari. Kemudian juga sering dipakai untuk mengungkapkan frequent events atau kejadian-kejadian yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian satunya lagi is for general truth atau kebenaran umum. Misalkan kayak matahari terbit di sebelah timur, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, ya itu kebenaran umum. Kalau misalkan anak-anak masih kepingin tahu tentang hal itu, boleh deh dibuka lagi untuk materi yang terdahulu. Masih ada di YouTube channelnya Pak Wid. You can just open or watch through YouTube from my YouTube channel. Okay, right? Jadi simple present tense sekali lagi dipakai untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari sering dilakukan dan juga untuk general truth atau kebenaran umum. Okay, actually in simple present tense there are two types. Ada dua tipe, ada dua jenis untuk simple present tense. Apa tuh? The first is verbal sentence, yaitu kalimat verbal yang ada kata kerjanya. For example, like she drinks coffee every morning. Dia minum kopi setiap pagi. Nah, ini kebiasaan sehari-hari ya. They make 2 chairs on Sunday. Mereka membuat 2 kursi pada hari Minggu. Ini juga sering dilakukan atau jadi kebiasaan bahwa setiap hari Minggu mereka membuat 2 kursi. Aldo opens the windows every morning. Aldo membuka jendela setiap pagi. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat verbal. Sementara
Yang akan kita pelajari hari ini adalah kalimat-kalimat non-verbal, khusus non-verbal. What is non-verbal sentence? Kalimat non-verbal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Ini contoh dulu ya. She is beautiful. Nah, Pak Wid yakin deh, anak-anak sudah tahu jawaban atau arti dari kalimat ini. I am a student. Ini juga sangat jelas, sangat mudah. And then the last is we are happy every day. Yes, it's a must. Keharusan dong untuk kita selalu senang. Oke, right? Jadi ini contohnya ada dua tipe, verbal dan non-verbal. Penjelasannya adalah yang akan kita bahas sekali lagi hanya kalimat non-verbal yang tidak ada kata kerjanya. Kalau dulu di kalimat-kalimat verbal kalian harus menggunakan kata kerja, yaitu setiap kata yang bisa kita kerjakan. Nah, kalau kalimatnya pakai kata kerja tidak boleh ada MSR. Tetapi khusus untuk kalimat-kalimat yang non-verbal ini, anak-anak harus menggunakan M, is, atau are. Nanti dipilih sesuai subjeknya. Nah, subjek itu kayak I, he, she, it, you, we, they, seperti itu. Atau mungkin nama orang, ya. Oke, jadi akan ada subjek, nama orang, pelaku, boleh kata ganti. Nanti harus dipilih apakah pakai M, is, atau are. Dan nanti belakangnya bisa saja pakai nouns, yaitu kata benda, atau adjectives, kata sifat, dan adverbs, atau kata keterangan. Oke, right? Bagaimana pemakaian atau formula pemakaian MSR, Pak? Oke, here is the explanation. Ini adalah penjelasannya. I hanya bisa diberikan to be, yaitu tadi MSR itu namanya to be ya. Jadi I itu harus pakai M, dan itu tidak boleh digantikan pakai I, is, tidak boleh. He, she, it, atau untuk orang yang satu, benda satu, maka dia pakai is. Kemudian kalau untuk you, we, atau they, to be yang dipakai adalah are. Sehingga kalau I, am, he, she, it, you, we, they, are. Ya, ini sudah pasangan masing-masing, tidak boleh saling ditukar. Oke, then let's go with the next. Kemudian dijelaskan satu-satu. Apa tuh adjectives itu? Adjectives adalah kata sifat. That is setiap kata yang menjelaskan benda, tidak bisa disentuh, tetapi bisa diketahui dan dirasakan. Contoh, kamu mengatakan bahwa kamu punya buku, kemudian buku itu tebal. Bukuku atau buku saya tebal. Tebal itu menjelaskan buku kan, bahwa buku yang dimaksud itu adalah yang tebal itu. Nah, tebal itu bisa diketahui, tapi tidak bisa disentuh. Tak sentuh tebalnya, tidak bisa, karena yang disentuh itu bukunya. Ya, contoh lagi, Anita cantik. Nah, cantik itu bisa memang termasuk adjectives atau kata sifat. Dia menjelaskan benda. Siapa yang cantik? Anita. Bisakah cantik itu disentuh? Tidak bisa, tapi bisa diketahui atau dirasakan. Ya, dia merasa sih bahwa kalau wanita harus merasa cantik, right? Jadi itu adalah kata sifat. Sementara kata sifat itu ada beberapa jenisnya. Di antaranya, oke, ini contohnya dulu ya. Contoh, Shinta is diligent. They are not lazy. Is he fat? The cat is adorable. Nah, itu contoh-contoh yang pakai kata sifat. Jadi diligent yang artinya rajin itu kan kata sifat. Bisa disentuh rajin itu? Tidak bisa kan? Tetapi bisa diketahui ya dari tindakan atau perbuatan dia. They are not lazy. Mereka tidak malas. Nah, malas itu adalah kata sifat juga. Karena malas itu tidak bisa disentuh. Dia menjelaskan they di sini ya, yang tidak, kebetulan kalimatnya negatif. Oke, fat. Fat itu gemuk. Apakah gemuk itu bisa diketahui? Bisa. Apakah gemuk itu bisa dipegang? Gemuk yang kata sifat itu tidak bisa dipegang. Tapi kalau gemuk yang dipakai untuk memberikan pelumas untuk rantai sepeda atau motor, nah orang Jawa punya gemuk. Padahal bahasa lainnya itu grease atau pelumas ya. Oke, the cat is adorable. Kucing itu menyenangkan sekali. Nah, ini contoh-contoh yang pakai kata sifat.
Ini kata sifat itu ada yang terkait dengan personality. Personality itu artinya kepribadian. Jadi kepribadian itu diantaranya adalah kata sifat. Bisa dibagi menjadi dua sebenarnya, yaitu yang kepribadian positif, that is positive personality, sama yang negatif. Ini contoh-contoh yang positif ya. Pak Wid baca, anak-anak mengartikan coba. Patient. Artinya, okay, good. Sabar. Kind. Means baik hati. Wise. Bijaksana. Good. Helpful. Suka menolong. Dalam kata lain, ringan tangan. Diligent. Nah, tadi sudah ya. Rajin. Happy. Bahagia. Honest. Jujur. Discipline. Disiplin. And healthy. Sehat. Ini contoh-contoh dari positive personality. Jadi kepribadian yang positif kan begitu ya, baik. Sementara juga ada yang negative personality, ada kepribadian kata sifat yang negatif. Contoh gloomy. Gloomy is murung, sad, sedih, evil, jahat, angry, marah, sick, sakit, jealous, cemburu atau iri, boleh, bad, jelek, stubborn. Nah, anak-anak jangan sampai stubborn ya. Stubborn itu artinya keras kepala, bandel. Orang Jawa mengatakan dablek. Nah, kadang-kadang juga PKK BGT. Nah, tahu ya, pekok banget, nggak boleh. And then the last is lazy. Semoga anak-anakku tidak ada yang lazy. Okay, right? They are for the personality adjectives. Bagaimana berikutnya? Oh, ada yang physical. Physical itu fisik itu bisa dilihat ya. Kalau tadi yang personality kepribadian itu nggak bisa dilihat, tapi kalau yang physical bisa dilihat ya. Contohnya slim itu artinya langsung bisa dilihat ya. Tapi kalau orang sabar kan nggak bisa dilihat, jadi harus dipastikan dulu, dikenal dulu. Fat, gemuk. Beautiful, cantik. Ugly, jelek. Tall, what is tall? Tinggi. And then short, pendek. Old, tua. Young, muda. Round, bulat. Square, persegi. Skinny, skinny itu kurus. Jadi tidak langsing tapi kurus, kurang dari berat ideal gitu ya. Muscular. Nah, orang-orang yang pergi ke fitness center, they are usually muscular. Muscular itu berotot. Nah, dan the last, large. Large itu bisa artinya besar atau luas. Okay. They are the physical appearance. How about the next? Oh, nouns. Okay, here we go. Nouns yaitu kata benda. Setiap kata-kata yang menjelaskan hal di sekitar kita yang bisa kita lihat, bisa dilihat, bisa kita pegang biasanya, dan bisa kita miliki rata-rata. Walaupun ada beberapa kata benda yang tidak bisa dipegang, yaitu namanya kata benda abstrak. Ya, apa saja nanti dijelaskan lain kali ya. Oke, jadi kata benda adalah semua yang bisa kamu lihat di sekitar kita. Contoh, kalau di dalam kelas kamu melihat ada meja, kursi, papan tulis, and then the doors, tables, chairs, and so on, dan yang lain-lain. Nah, itu adalah kata-kata benda karena kamu bisa melihat, bisa menyentuhnya, you can touch them, and then you can have them, bisa kamu memilikinya. Ya, what are the examples? Oke, misalkan pakai kata benda tadi ya. I would like to give you examples in sentences. Saya memberikan contoh kalimat-kalimatnya yang menggunakan kata benda. For example, like contoh ada kalimat positif ya. It is a bag. Ini sebuah tas. Nah, untuk kalimat-kalimat negatifnya kita tambahkan not saja setelah to be, yaitu setelah am, is, atau are. Berarti kalau untuk jadi kalimat negatif, it is not a bag. Ini bukan sebuah tas. Right? Nah, kalau untuk jadi kalimat tanya cukup digeser antara it sama is. Sehingga untuk kalimat tanyanya menjadi is it a bag? Apakah itu sebuah tas? Nah, begitupun yang bawah ya. They are your cats.
mereka itu kucing-kucingmu loh. Nah, they are not your cats. Mereka bukanlah kucing-kucingmu. Dan yang terakhir kalau jadi kalimat tanya, not-nya hilang. Are they your cats? Apakah mereka kucingmu? Nah, gitu. Oke, right? Sementara tugas anak-anak, coba deh ini. Kalau misalkan saya punya contoh, Donny is my friend. What is the negative? Apa kalimat negatifnya dari kalimat contoh itu? Ya, do you understand? Of course, you can just add not here. Menjadi, Donny is not my friend. Dan untuk jadi kalimat tanya, cukup is-nya ditaruh di depan. Jadi, is Donny my friend? Gitu. That's not difficult. Ya, tidak sulit. Okay, right? Here we go with the next. Adverbs. Adverbs itu adalah kata keterangan yang dalam bahasa Inggris itu secara sederhana bisa dibagi jadi 3, walaupun mungkin ada yang lain ya. Adverbs of frequency itu tidak saya masukkan, tapi yang umum itu adverb of manner, adverb of place, sama adverb of time. Manner itu artinya keterangan cara dia mengerjakan bagaimana, ya. Kemudian kalau adverb of place keterangan tempat, adverb of time is keterangan waktu. Okay. The next is homework. Okay, right. Pak Wi tidak banyak dulu ya. Kita akan lanjut penjelasannya besok. Tapi cukup dilihat di buku kamu, buku LKS yang terbaru tadi, yang untuk kelas 7 di semester 2. You can just open up the book on page 3. Di halaman 3. Right? Task 4, yaitu task 4. Discuss with your partner to change the forms of its sentences provided in the blank column. Jadi diskusikan dengan partner, tapi di sini karena kamu harus kerja mandiri, maka silakan dibuat, diisi, ditulis isinya dengan baik, kemudian difoto. Ya, dikirimkan ke Google Classroom-nya. Right? Itu yang untuk tugas pertama, yaitu ada di page 3 terkait dengan penjelasan Pak Wid hari ini ya. And then open up your book on page 11. Dibuka bukunya halaman 11 untuk task 12 and 13. Untuk tugas 12 dan 13. Oke, untuk tugas 12, use your dictionaries to check the meaning of the noun phrases below. Gunakan kamus kamu untuk mengecek arti dari noun phrase berikut ini. Ya, misalkan satu, a large classroom, berarti sebuah ruang kelas yang besar. A clean floor, sebuah lantai atau lantai yang bersih, karena lantai nggak bisa dihitung gitu ya. Oke, right? Ditulis saja di buku, diisikan dengan baik. And then for the last task 13, untuk task 13, draw a line the adjectives with their meanings. Jadi dikasih tanda panah saja pakai ballpoint, kemudian disesuaikan dengan arti yang ada, and then create simple sentences. Kemudian buat satu kalimat sederhana di tempat yang sudah disediakan. Ya, sekali lagi dikerjakan yang baik, kemudian difoto dan nanti dikirimkan ke Google Classroom. Oke, right? Begitu anak-anak ya. Saya berharap Pak Wid berharap bahwa you will do your assignment well. Kamu akan mengerjakan tugas kamu dengan baik. So always be optimistic. Selalu optimis ya bahwa kamu tetap harus menjalani semua ini dengan baik. Kita anak-anak ya. Thank you for joining our class today. Really hope that we will be able to have great classes in the next few weeks. Ya, dalam minggu-minggu mendatang semoga kita bisa ketemu di kelas. That's all. Enough. For now, I should say goodbye for now. Have a nice day. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.